usia 65. Tapi masih bisa jalan tegap, badan nggak gampang lelah, dan gairah tetap menyala seperti umur 20-an. Kok bisa sih? Yang lebih bikin kaget bukan dari obat, bukan juga dari jamu-jamuan mahal. Cukup dengan 4 jenis sayur sederhana yang sering diremehin ini. Nah, apa saja sayurnya dan kenapa bisa sesakti itu? Jangan skip videonya ya, karena di menit-menit awal ini saya bakal buka rahasia yang dulu sempat disembunyikan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di channel Lansia Cek yang selalu bahas hal-hal penting tapi sering diremehkan. Di sini kita ngopi sambil belajar bareng tentang kesehatan, tapi santai aja, nggak bakal bikin pusing kayak baca jurnal medis. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, aktifin loncengnya, dan share video ini biar makin banyak orang tua kita yang sadar akan tanda-tanda kecil dari tubuhnya sendiri. Tuliskan di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal agar bisa saling menyemangati dan mendoakan agar makin banyak lansia yang terbantu hidupnya meningkat kualitas kesehatannya. Pagi itu, di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan, duduk 3 pria sepuh yang sudah jadi pelanggan tetap. Si Pak Umar, 67 tahun, nyeruput kopi hitam sambil senyum-senyum. Loh, kok sekarang kelihatan segar banget, Mar? Tanya Pak Wawan penasaran. Pak Umar cuma nyengir, rahasianya sederhana, Wan. Bukan jamu, bukan obat, cuma 4 jenis sayur yang tiap hari saya makan. Semua langsung tertawa. Ah, paling brokoli sama wortel itu kan? Sahut Pak Darto. Tapi Pak Umar mengeleng pelan. Bukan, ini sayur-sayur yang sering kita lihat di pasar, cuma kita nggak nyangka ternyata bisa bikin tubuh nyala lagi. Dari obrolan ringan itulah cerita ini bermula. Banyak orang berpikir setelah umur 60, ya sudah, yang penting sehat dan bisa jalan. Padahal tubuh lansia masih bisa segar, kuat, dan bergairah asal tahu caranya. Dan ternyata kuncinya bisa dimulai dari dapur sendiri. Menurut dokter gizi yang pernah diwawancarai channel Lansia Cek, beberapa jenis sayuran mengandung zat aktif alami yang bisa melancarkan sirkulasi darah termasuk ke bagian-bagian penting tubuh pria. Jadi, bukan cuma menambah tenaga, tapi juga bikin kualitas hidup meningkat. Nah, yang bikin menarik, efeknya nggak instan kayak minum obat kuat. Justru datang perlahan tapi pasti. Setelah rutin dikonsumsi 2-3 minggu, tubuh mulai terasa ringan, tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih semangat, dan bahkan gairah pun ikut bangkit. Pak Umar adalah buktinya. Dulu tiap pagi dia gampang capek, pinggang sering pegal, dan kalau diajak jalan sama cucu, baru 5 menit sudah ngos-ngosan. Tapi setelah disiplin makan 4 sayuran ajaib ini tiap hari, semuanya berubah. Kuncinya bukan di jumlahnya, tapi di kebiasaan, katanya sambil tertawa. Sekarang tiap pagi malah istri saya yang bilang, "Pak, kamu kayak muda lagi." Mendengar itu, 2 temannya langsung penasaran. "Sayur apa sih sebenarnya, Mar?" Tanya mereka kompak. Pak Umar tersenyum penuh rahasia. "Nanti dulu, nikmatin dulu kopinya. Soalnya kalau tahu sekarang, kalian gak bakal percaya." Dan dari situlah cerita ini makin seru. 4 sayur sederhana yang ternyata bisa mengubah hidup pria di usia senja. Apa saja mereka? Yuk kita kupas satu persatu di bab berikutnya. Sayur pertama nih teman-teman, kata Pak Umar sambil menepuk meja warung kopinya. Bayam! Semua langsung terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Loh, cuma bayam? Itu mah makanan Popeye, bukan buat lansia, sahut Pak Darto sambil nyengir. Tapi Pak Umar menggeleng. Justru disitulah orang salah paham. Bayam ini bukan sayur biasa kalau dikonsumsi dengan benar.
Ternyata, kata dokter gizi yang sempat ngobrol di channel Lansia Cek, bayam punya kandungan nitrat alami yang bisa membantu melebarkan pembuluh darah. Efeknya mirip kayak olahraga ringan. Aliran darah ke seluruh tubuh jadi lancar, termasuk ke organ vital pria yang biasanya mulai malas bekerja di usia 60-an. Nah, karena itulah Pak Umar menyebutnya sayur pembangkit semangat. Tapi jangan asal makan bayam, katanya sambil menatap serius. Kalau kamu rebus kelamaan, nutrisinya banyak yang hilang. Dan kalau disimpan di kulkas lebih dari 1 hari, malah bisa terbentuk zat nitrit yang gak baik buat tubuh. Pak Wawan yang dari tadi nyimak cuma bisa garuk kepala. Loh, jadi gimana cara makannya, Mar? Gampang, jawab Pak Umar. Saya biasanya rebus sebentar aja, kasih bawang putih dan minyak zaitun sedikit, udah langsung makan pagi-pagi bareng nasi hangat atau telur rebus. Ia juga cerita, dulu tekanan darahnya gampang naik turun, sering pusing pas bangun pagi. Tapi setelah rutin makan bayam segar tiap hari, badannya jadi enteng, tidur lebih nyenyak, jantung berdebar nggak karuan pun hilang. Bahkan katanya, nafasnya sekarang lebih panjang kalau jalan pagi sama cucu. Bayam ini kayak booster alami tambahnya. Nggak bikin jantung berdebar kayak suplemen, tapi pelan-pelan badan terasa lebih hidup. Obrolan di warung kopi itu makin hangat. Wah, ternyata sayur murah di pasar bisa sehebat itu ya, tanya Pak Darto sambil melirik mangkok sotonya yang isinya malah nggak ada sayur sama sekali. Pak Umar cuma tertawa. Nah itu dia, banyak yang sibuk cari jamu mahal, suplemen impor, padahal yang bikin tubuh kuat dan gairah balik lagi udah ada di dapur. Lalu ia meneguk kopinya pelan, menatap teman-temannya sambil berkata setengah berbisik. Tapi tunggu dulu, bayam bukan satu-satunya. Sayur kedua justru lebih nakal, bikin aliran darah makin deras dan jantung kerja lebih efisien. Kalian pasti nggak nyangka apa itu. Semua menatap penasaran, warung kopi jadi hening. Serius, Mar? Sayur apa tuh? Tanya Pak Wawan buru-buru. Pak Umar tersenyum. Nanti kubocorin, tapi siap-siap, ini bukan sayur yang biasa kalian makan. Dan dari situlah kisah lanjutannya dimulai. Sayur kedua yang bikin para pria sepuh ini jadi semangat hidup lagi. Bahkan katanya bikin istri tersenyum tiap pagi. Pagi itu, warung kopi Pak Umar lebih ramai dari biasanya. Entah kenapa, semua bapak-bapak dari RT sebelah juga ikut nongkrong. Mungkin penasaran karena kabar sayur pembangkit gairah sudah keburu menyebar sampai ujung gang. Pak Umar datang bawa kantong belanja dari pasar. Nah, ini dia si merah misterius, katanya sambil menepuk-nepuk plastiknya. Semua mata langsung menatap penasaran. Saat dibuka, yang muncul malah tomat. Loh, tomat, seru Pak Darto kecewa. Saya kira paprika, cabe, atau buah ajaib gitu. Pak Umar cuma nyengir. Justru itu bro, tomat ini salah satu kunci rahasia yang sering diremehkan. Warnanya aja udah tanda kekuatan, merah, berani, dan penuh energi. Sambil menyeruput kopi, Pak Umar mulai menjelaskan gaya santai tapi penuh makna. Tomat mengandung lycopene, antioksidan kuat yang bisa menjaga jantung tetap sehat dan memperlancar sirkulasi darah. Kalau jantungnya lancar, aliran ke seluruh tubuh juga lancar, termasuk ya bagian bawah itu. Semua langsung tertawa keras. Wah, bisa bahaya kalau istri dengar nih, kata Pak Wawan. Pak Umar menimpali. Makanya, jangan asal makan tomatnya mentah terus. Rahasianya justru diolah. Kalau dimasak dengan sedikit minyak, kadar lycopene-nya meningkat sampai 4 kali lipat. Saya biasanya bikin sambal tomat pakai bawang dan minyak zaitun. Enak, sehat, dan bonusnya stamina
stamina nambah. Pak Darto nyengir, berarti sambal di rumah saya bukan cuma bikin nasi tambah lahap ya, tapi bisa bikin badan tambah panas juga. Tepat sekali, jawab Pak Umar sambil terkekeh. Cuma hati-hati, jangan makan tomat yang udah lembek atau disimpan di kulkas kelamaan. Soalnya kandungan vitaminnya bisa turun drastis, malah bisa nyebabin asam lambung naik. Lalu ia menambahkan kisah nyata dari temannya, Pak Damin, usia 67 tahun. Dulu sering ngeluh capek, jantung berdebar, bahkan sempat susah tidur. Setelah disarankan rutin konsumsi jus tomat matang tiap pagi, sekarang katanya tubuhnya terasa lebih segar, tekanan darah stabil, dan tenaga muda muncul lagi. Istrinya aja sampai bilang, sekarang tiap pagi kamu kayak motor baru ganti oli. Semua di warung langsung ngakak, tapi di balik tawa itu banyak yang mulai berpikir serius. Berarti selama ini bukan cuma obat mahal yang bisa bantu stamina ya, kata Pak Darto pelan. Pak Umar menepuk bahunya. Betul, kadang solusi terbaik itu justru ada di dapur kita, cuma butuh sabar dan rutin. Lalu ia mencondongkan badan, menatap mereka satu-satu dan berbisik seperti guru besar sedang memberi rahasia penting. Sayur ketiga ini lebih hebat lagi. Warnanya hijau tua, teksturnya renyah, dan punya kemampuan meningkatkan hormon testosteron alami. Kalau yang satu ini dikonsumsi rutin, siap-siap aja teman-teman, bisa balik muda lagi, tapi dengan cara yang sehat dan elegan. Suasana warung langsung riuh, semua menatap dengan mata berbinar. Sayur apaan, Mar? Seru Pak Wawan tak sabar. Pak Umar tersenyum nakal. Sabar dulu, besok pagi saya kasih tahu, biar semangat ngopi kalian tetap terjaga. Dan semua pun tertawa lepas dengan rasa penasaran yang makin membara. Pagi itu, warung kopi Pak Umar udah kayak studio talk show. Semua bapak-bapak datang lebih awal, penasaran sama sayur ketiga yang katanya efeknya bisa bikin badan enteng, kepala jernih, dan gairah kembali seperti umur 30-an. Pak Umar datang dengan senyum khasnya, bawa wadah transparan isi sayur hijau cerah. Loh, ini mah brokoli, Mar, tanya Pak RT sambil ngelirik penasaran. Betul banget Pak RT, jangan salah, brokoli ini bukan cuma sayur buat diet ibu-ibu, justru ini salah satu rahasia stamina pria 50 tahun ke atas yang pengen tetap tangguh tanpa obat, jawab Pak Umar mantap. Semua langsung antusias. Pak Wawan nyeletuk, serius Mar, brokoli kan rasanya pahit dikit, masa bisa bikin semangat lagi? Pak Umar tertawa kecil. Iya, rasanya mungkin gak seenak sambal terasi, tapi manfaatnya luar biasa. Brokoli ini mengandung zat yang namanya sulforafan. Zat ini bantu bersihin pembuluh darah dari lemak jahat yang bikin aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah penting, jadi lancar. Pak Darto langsung ngikik. Wah, pantes banyak yang bilang makan brokoli bikin darah muda lagi. Pak Umar mengangguk. Nah, itu dia. Selain itu, brokoli juga bantu tubuh produksi hormon testosteron secara alami. Jadi, bukan cuma lancar darahnya, tapi juga naik semangat hidupnya. Ia kemudian cerita tentang pasien lamanya, Pak Hadi, umur 64 tahun, pensiunan PNS. Dulu Pak Hadi sering ngeluh gampang capek, muka pucat, dan tidur sering kebangun tengah malam. Saya sarankan tambah brokoli rebus di menu makan siang. Setelah sebulan, dia bilang badannya enteng, wajahnya lebih segar, dan yang paling penting, istri mulai senyum lagi tiap pagi. Semua langsung ketawa ngakak. Pak Wawan nyeletuk, wah, berarti brokoli ini bukan cuma buat diet, tapi bisa jadi sayur bahagia juga ya.
Pak Umar mengangguk sambil tersenyum. Betul banget, Wan. Karena kalau sirkulasi lancar, oksigen nyampe ke otak dan otot, energi stabil, dan suasana hati ikut senang. Nah, dari situ, gairah hidup juga otomatis meningkat. Lalu ia menambahkan, masalahnya banyak orang Indonesia malas makan brokoli karena dikira mahal atau susah diolah. Padahal cukup dikukus 3-4 menit aja. Kasih perasan lemon, udah nikmat banget. Kalau mau lebih enak, bisa dicampur telur dadar atau jadi tumisan ringan. Pak RT manggut-manggut. Berarti gampang banget ya, nggak perlu ribet, nggak perlu obat. Pak Umar menimpali, nah itulah kuncinya Pak. Kadang solusi besar itu datang dari hal kecil yang kita abaikan. Brokoli ini contohnya, sederhana, tapi efeknya bisa bikin tubuh muda kembali. Warung pun ramai dengan obrolan penuh tawa dan rasa penasaran. Semua mulai mikir buat beli brokoli nanti sore. Dan sebelum pulang, Pak Umar menutup dengan kalimat penuh misteri. Kalau sayur ketiga ini bikin darah lancar, sayur terakhir nanti bisa bikin rasa cinta juga ikut lancar. Langsung seisi warung heboh. Wah, jangan-jangan sayur terakhirnya afrodisiak alami nih, teriak Pak Wawan. Pak Umar cuma tersenyum. Rahasia, tapi siap-siap kaget ya di pertemuan berikutnya. Sore itu, warung kopi Pak Umar makin ramai dari biasanya. Pak Wawan udah nongkrong dari jam 4 sambil ngelap-ngelap gelas kopi kayak mau wawancara serius. Pak Mar, jangan bilang sayur terakhirnya cuma kangkung lagi ya. Saya udah tebak dari semalam. Pak Umar tertawa lepas. Tenang Wan, kali ini beda. Sayur keempat ini bukan cuma bikin tubuh sehat, tapi juga bisa bikin hubungan suami istri panas lagi, meskipun umur udah kepala 6. Langsung deh semua bapak-bapak yang lagi nyeruput kopi berhenti sejenak. Wah, jangan bercanda, Mar. Sayur apa tuh? Dengan gaya santainya, Pak Umar ngeluarin cabai merah dari kantong kecilnya. Ini dia, cabai merah, si kecil yang sering diremehkan tapi punya kekuatan luar biasa. Pak RT langsung nyeletuk. Loh, cabai kan malah bikin perut pedes, bukan stamina naik. Pak Umar senyum. Nah, itu karena belum tahu rahasianya. Cabai mengandung zat yang namanya capsaicin. Zat inilah yang bikin rasa pedas, tapi juga memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang seringkali mulai malas kerja di usia 60-an. Semua langsung ngakak. Waduh, berarti kalau makan sambal tiap hari bisa on fire terus dong? Tanya Pak Darto sambil ketawa. Bisa banget, asal jangan berlebihan, jawab Pak Umar. Capsaicin juga bantu otak melepaskan hormon endorfin, hormon bahagia. Jadi bukan cuma tubuhnya yang hangat, tapi suasana hatinya juga makin mesra. Makanya pasangan yang sering makan pedas bareng biasanya lebih harmonis. Pak Hadi yang sempat jadi bintang cerita di bab sebelumnya ikutan nimbrung. Bener banget tuh Mar, dulu saya pikir sambal cuma bikin keringat, tapi setelah rajin nambahin sedikit cabai merah di sayur dan lauk, rasanya hidup saya kayak nyala lagi. Istri malah bilang, saya sekarang lebih sering senyum dan gak gampang ngantuk sore-sore. Pak Wawan terbahak. Wah, kalau gitu cabai bisa disebut obat semangat alami ya Mar? Betul Wan, jawab Pak Umar. Bahkan penelitian luar negeri juga udah banyak yang bilang, orang yang suka makanan pedas cenderung punya tekanan darah lebih stabil, sirkulasi lancar, dan metabolisme aktif. Itu sebabnya walau kecil, cabai punya efek besar. Lalu dengan nada agak serius, Pak Umar menutup. Cabai bisa dikategorikan sebagai sayuran dalam konteks kuliner dan kesehatan, tapi dengan beberapa catatan medis penting. Yuk kita bahas pelan-pelan biar jelas.
Cabai secara botani dan kuliner. Secara botani, cabai termasuk buah karena berasal dari bunga dan mengandung biji. Secara kuliner dan gizi, cabai sering digolongkan sebagai sayuran atau bumbu sayur karena digunakan untuk menambah rasa dan nilai nutrisi dalam masakan, bukan sebagai buah pencuci mulut. Dieta 2. Menurut ilmu medis dan gizi, cabai memiliki kandungan capsaicin, zat aktif yang memberi sensasi pedas dan punya banyak manfaat medis yang diakui. Meningkatkan sirkulasi darah dan memperlebar pembuluh darah, vasodilatasi. Membantu metabolisme tubuh sehingga bisa membakar lemak lebih cepat. Memicu pelepasan endorfin dan dopamin yang bisa memperbaiki suasana hati dan meningkatkan gairah. Dalam dosis kecil, membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. 3. Tapi ada batasannya. Meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan bisa menyebabkan efek samping. Iritasi lambung atau MAH, terutama bagi lansia yang punya masalah pencernaan. Mengganggu kualitas tidur kalau dikonsumsi malam hari. Bisa memicu wasir bila sistem pencernaan sensitif. Jadi, benar, cabai bisa dianggap sayuran terakhir dalam konteks pembahasan gizi untuk lansia, terutama karena manfaatnya terhadap sirkulasi darah, stamina, dan metabolisme. Namun, porsinya harus kecil dan teratur, bukan konsumsi berlebihan. Nah, begitu penjelasan medisnya. 4 sayur yang kita bahas, bayam, tomat, brokoli, dan cabai, bukan cuma soal gizi. Ini soal cara kita menjaga tubuh agar tetap muda dan berfungsi dengan baik tanpa harus bergantung pada obat kimia. Karena tubuh manusia itu ajaib, asal dikasih bahan bakar yang benar, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Pak RT manggut-nganggut sambil tersenyum. Berarti resepnya sederhana banget ya. Sehat, bahagia, dan semangat cuma perlu dari dapur sendiri. Pak Umar mengangguk. Iya Pak RT, kadang kita sibuk cari obat ke luar negeri, padahal kuncinya udah ada di dapur rumah, sayur, sabar, dan rasa syukur. Semua langsung teplok tangan. Warung kopi sore itu berubah jadi seperti ruang kuliah kehidupan. Dan sebelum bubar, Pak Umar menutup dengan kalimat pamungkas. Jadi mulai besok, sebelum nyalahin umur, coba dulu nyalahin panci. Siapa tahu sayurnya belum lengkap. Seluruh warung pun pecah dengan tawa. Suasana hangat, penuh semangat. Dan yang paling penting, semua pulang bawa satu niat. Hidup sehat, semangat, dan tetap perkasa di usia senja. Sore makin turun, warung kopi mulai sepi. Tapi kata-kata Pak Umar terus terngiang di kepala para bapak-bapak yang pulang dengan senyum lebar. Siapa sangka rahasia hidup sehat dan tetap bergairah di usia 60-an ternyata bukan obat mahal atau suplemen luar negeri, tapi 4 sayur sederhana yang sering kita lewati di dapur sendiri. Bayam, tomat, brokoli, dan cabai merah. Pesannya jelas, tubuh manusia bukan mesin yang perlu diganti spare part, tapi tanaman yang butuh dirawat dari dalam. Makan yang alami, berpikir positif, dan jangan lupa bahagia. Itu resep umur panjang dan semangat yang gak luntur dimakan waktu. Jadi buat para penonton setia channel ini, yuk mulai hari dengan niat baru. Jaga pola makan, jaga hati, dan jangan lupa jaga tawa. Karena umur boleh nambah, tapi semangat jangan pernah berkurang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bantu klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat dan bikin hidup lebih sehat serta harmonis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap on fire.